Warga Jawa Barat harus bangga punya gubernur yang peka terhadap infrastruktur. Bayangin di era pemimpin lama, puluhan tahun Jawa Barat bagian selatan sangat terpinggirkan atau mungkin dianaktirikan oleh pemerintah Jawa Barat. Masalah yang utama adalah kesenjangan soal pembangunan infrastruktur jalan yang tidak merata. Tapi saat Kang Deddy memimpin Jawa Barat, bagian selatan mulai diperhatikan. Ini bukti jika Kang Deddy benar-benar ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pada rakyatnya. Tapi Bekasi itu nggak usah dibantu, provinsi mah anggarannya minus 600 miliar. Provinsi itu anggarannya minus 629 miliar. Bekasi mah anggarannya surplus hampir 400 miliar. Duitnya banyak, provinsi yang kurang. Tuh, bupatinya nggak diangkat lagi. Solusi selanjutnya yang sampah supaya nggak mati di sini gimana ya dari Sumber? Nanti saya urusin. Bukan dirapatkan, diselesaikan. Ya, diurusin. Rapatnya udah sering Pak, tapi nggak selesai-selesai. Yang mimpin rapatnya siapa? Udah bingung dah. Pak Bupati. Nih saya lagi di tempat sampah apa namanya? Hah? Crossing Tor kilometer 19. Oke. Ini sampah di sini kita mau angkat ya. Saya mau ngurusin dengan wali kota Bekasi. Yang kedua itu penyerahan aset pembelian tanah Perkim 2025. Hari ini juga segera diserahkan ke DLH. Hari ini, jam ini, sekarang panggil ya. Serahin ke DLH agar sampah yang di Burakeng segera digeser ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak siapin anggaran pergeseran ya untuk satu sewa atau beli alat berat, truk, dump truk dan eskavator serta alokasi anggaran untuk honor tenaga operatornya ya. Tenaga operatornya agar sampah di Burakeng segera geser sehingga tolnya bisa jalan ya. Oke, Pak. Harus cekatan, Bapak ya. Pokoknya itu selesaiin. Hari ini telepon itu Perkimnya segera serahin ke DLH ya. Oke, makasih. KDM artis YouTube, kata Mas Panji Pragiwaksono. Baru lagi nih julukan KDM. Ya, memang KDM menggunakan YouTube sebagai sarana keterbukaan. Keterbukaan informasi, keterbukaan anggaran, keterbukaan kinerjanya, dan keterbukaannya menebarkan begitu banyak kebaikan. Hal ini bagi saya sangat amat positif dan juga sudah banyak ditiru oleh kepala-kepala daerah yang lain. KDM, gubernur artis, gubernur konten, digaji oleh media asing melalui YouTube. Dan kemudian uangnya masuk ke negara kita dan dipergunakan sebanyak-banyaknya untuk menolong masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Melalui media sosial, KDM juga memberi peluang pengaduan masyarakat, bahkan bisa bertemu langsung dengan gubernur. Saya bangga punya gubernur konten yang juga artis YouTube. Komen KDM well untuk terus mendukung KDM. Ingat ya, jadi gubernur itu sangat sulit loh. Jadi konten kreator itu juga sulit. Jadi artis ya sama, semuanya nih sulit. Tapi KDM bisa menjadi gubernur sekaligus artis dan sekaligus konten kreator. Semuanya bagi Jawa Barat istimewa, bukan untuk kepentingannya sendiri. Salam Boboto KDM. Ketemu Deddy Mulyadi, pegawai cantik ini salting gak karuan. Saat KDM kunjungan ke Bank BJB Bali, ada dua pegawai cantik yang diajak ngobrol. Dari gelagatnya nih, mereka berdua salting banget loh sama KDM. Karena selama ini sering nonton video-video KDM. Asli mana? Asli Surabaya yang ditempatkan di Bali. Lagi aja tugas. Kerjanya memang BJB. Di BJB. Udah karyawan tetap. Kami dari prioritas Pak. Oh, Prioritas di BJB. Suaminya di mana sekarang? Di Surabaya Pak. Surabaya. Ini suaminya di mana? Sama Pak. Tuh, udah punya suami. Di Bali belum ada. Maksudnya di Bali belum ada suaminya? Iya. Jadi suaminya di Surabaya. Ini suaminya di Surabaya. Di Surabaya. Di Bali belum ada suami. Karena suaminya di Surabaya. Pulang bertengkar. Enggak, laki-laki yang diprioritaskan sehari melayani berapa? Dua. Satu orang tua, papa, ayah, satu suami Kang. Bu, oh salah. Di sini nasabah. Oh, nasabah. Oh, nasabah banyak. Ya kan profesional. Aku nanya
Namanya laki-laki yang diprioritaskan dalam setiap hari berapa yang dilayani? Banyak, Kang. Berapa rata-rata laki-laki yang diprioritaskan? Kita ada 10 minimal, Kang. Minimal kita ada 10. minimal 10 Sehari? ya. Sehari. Duitnya banyak mereka. Banyak. Alhamdulillah keluarga kami ada 100 miliar, Pak, di Denpasar. Oh, ada 100 miliar. Iya. Jadi adalah kamu perempuan yang memprioritaskan laki-laki yang punya duit. Nah, untuk sementara iya. Bukan sementara. Iya. Iya kan? Iya, betul. Iya kan kamu setiap hari memprioritaskan laki-laki yang punya duit. Iya. Iya, Kamu kan melayani laki-laki yang berduit kan? Iya, betul. Kalau laki-laki nggak berduit ngapain diprioritaskan di BJB? Nah, makanya sekarang kan habis ini kita Kang Deddy mau. Hah? Aku mah pinjam bukan nyimpan. Ya? Kita deg-degan ya. Kamu jangan pakai perasaan ngomong sama saya. Sering ya lihat YouTube-nya kan. Kita ngefans dari tadi dari semalam kita liatin YouTube-nya gitu. Kenapa diliatin? Ya kita ngefans aja. Oh, fans. Ngefans. Benar kamu udah sama saya. Jadi kita belum. Buat mani-mani. Apa tuh? Oh, lu dikasih uang saku? Iya. Aku sama Kasih Bu RB. Kasih 1 juta. Kang Deddy Mulyadi, I love you. Nih. Kamu dan kita ke Bandung. Ya, Hati-hati. Semoga lancar ya Kang perjalanannya. Hati Kang, Ibu hati, Bapak bercerita. Udah tahu rawan, kenapa nambang? Ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Deddy Mulyadi kecewa berat saat sidak tambang. Ternyata protes warga hanya untuk mencari keuntungan. Gara-gara protes warga tentang tambang, KDM bela-belain datang buat memastikan dan mengecek keadaan. Pas sampai di sana, ternyata tambang ini udah resmi. Udah tahu rawan, kenapa nambang? Ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Bapak kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya, Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Rakyatnya suka susah di sekitarnya. Kalau di sini justru masyarakat duluan Pak. Jadi puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Dijamin telongsor. Kami akan menerapkan kaidah penambangan yang baik. Kalau longsor kan ada unsur lain di luar wewenang kita. Kita hanya bisa menjaga sesuai dengan apa ya Pak? Kaidah penambangan yang baik. Apakah CKP memenuhi peraturan atau tidak? Anehnya pas mau pulang, KDM tanya warga sekitar. Pas dengar jawabannya, KDM langsung kecewa. Ternyata mereka protes bukan karena takut alam rusak, melainkan tidak kebagian jatah menambang. Orang sini semua kerjanya keluar Pak. Saya pertanyaan Bapak, berarti Bapaknya dulu suka nambang ilegal. Iya dulu. Jadi Pernah jangan- juga saya pernah kerja. Jadi jangan gini, jangan pinter sendiri. Iya. Ketika orang lain nambang resmi legal, Bapak protes. Iya. Tapi selama ini Bapak nambang ilegal. Iya. Jangan begitu kalau jadi warga. Tapi Kalau begini. saya mah mau legal, mau ilegal, kalau Ya. itu merusak lingkungan, saya mah nggak setuju. Ya. Yang Kebanyakan harian orang. Pak, kan tidak ada jaminan kesehatan Pak, pegawai hariannya di sini Pak. Jadi intinya itu protesnya protes anti penambangan kulantaran ayat tambang berhak di lingkungan atau protes karena ingin bekerja. ingin bekerja. Gak konsisten. Protes teh lain kulantarannya ke alam. Protes teh kulantaran teu kabagean. Jadi Deddy Mulyadi mah hayang ka warga teh protes teh kulantaran ieu alam kami embung diruksak. Eta. Ya mah lain kitu. Baheula kami nu ngaruksak, ayeuna batur nu ngaruksak, kami teu satuju. Kahayang abdi mah protes warga teh kulantaran warganya ka ente, kulantaran warganya ka leuweung. Kan kudu benerkeun heula cara berpikirna, urang teh berpihak ka lingkungan, berpihak ka nu beuteung. Ya, siap. Sok benerkeun heula. Kuring mah resep jelema nu nyaah ka alam, lain urusan beuteung, tapi urusan ngajaga lingkungan. Jadi ieu kieu, lamun sorangan ngaruksak meunang, batur mah ulah, buatna ge salah. Ini nama dorong supaya berjalan maju produksi biar dampaknya. Jadi hayangna kumaha Kang? Pokoknya Cina produksi. Akangna kumaha hayangna? Oyong Cina produksi. Hayangna kieu masyarakat sejahtera, bisa jadi alam terusak. Pak. bisa jadi kieu. Kulantaran tambangna di bawah tanah kan tangkal teu katuar. Ya kan leuweung teu kababat. Kan gitu loh, Pak. Berarti kan tambang berjalan. Urang dia hayang digarawe. Bagi hasilnya hayang aya ka rakyat di dia gitu berat. Hal yang perlu diamati betul. Satu, masalah status itu apakah masih status itu artinya gini.
tercatat sebagai aset di mana. Itu penting. Tuh. Kedua, anggaran. Ada dua hal yang terpisah. Gitu. Secara manajemen keuangan tuh gitu. Jadi saya pengen tahu dulu asetnya ada di mana. Kedua, anggarannya ada dari mana. Tapi kalau diserahkan ke Kota Bandung, setuju nggak Pak? Oh, yang namanya rumah ibadah mah harus kita urus sama-sama. Oh, berarti ini siapa untuk dikelola? Saya akan ajak semua orang yang peduli kepada Masjid Raya Kota Bandung, Masjid Raya Bandung, untuk kita pelihara bersama. Karena gini, saya mah hanya karena saya Muslim, maka saya akan bilang, bukankah salah satu kewajiban kita adalah memakmurkan masjid? Dengan anggaran 72 miliar, jembatan ini mangkarak, besi mulai berkarat. Hanya tiang yang berdiri kokoh jadi saksi bisunya. Tapi di era Kang Dedi, Bait, dengan anggaran 55 miliar, jembatan usang disulap menjadi bangunan megah yang KDM tidak punya buzzer. Inilah yang disebut algoritma KDM ya. Di mana-mana KDM, hashtag KDM pasti meledak beritanya. Apa coba? Bukan buzzer, bro. Bukan buzzer. Karena memang masyarakat itu menyukai kinerjanya. Kesampingkan masalah kontennya, kesampingkan masalah segala macamnya. Kita objektif lihat kinerjanya di lapangan. Sempurna enggak. Bukan malaikat. KDM manusia biasa. Ada sisi-sisi yang harus kita koreksi. Tapi jangan pernah kita gede-gedekan hal yang itunya. Karena ada hal-hal baik yang bisa kita angkat dari seorang KDM. Ya, gua ngomong masalah KDM dari semenjak KDM menjadi gubernur, banyak yang hujat, banyak yang bilang gue buzzer. Buzzer itu adalah seseorang yang bermaksud dan niat untuk menyebarkan sebuah berita dengan bayaran tertentu, dengan pesanan tertentu. Itu buzzer. Gua kagak dibayar, dan banyak teman-teman gua yang lain, gua yakin nggak dibayar. Ya, lo tahu kan kampanye-kampanye kepala daerah lain itu, komunitas-komunitas dan segala macam kumpulan-kumpulan orang banyak tuh dikumpulin sama dia, diorganisir, dikumpulkan sama timnya. KDM mah kagak. Murni orang-orang Jawa Barat milih dia karena punya harapan baru. Dan akhirnya bener. Sudah sempurna belum? Sudah tercukupi semua kebutuhan warga Jawa Barat belum? Tapi warga Jawa Barat merasa puas dengan kinerja KDM. Wajar kan? Hak kami loh. Ya, hak kita juga untuk bersuara, ya. Dan sekali lagi, kami itu bukan bajarannya KDM, ya. Kita menyebarkan semua berita tentang KDM karena kita bahagia, karena kita dukung apa yang KDM kerjakan. Itu. Deddy Mulyadi benar-benar kaget. Ternyata keluarga Kades yang dianggap arogan punya fakta mengejutkan. KDM udah curiga dari awal perseteruan antara Kades Panggalih dan anak muda bernama Holis pasti ada sebabnya. Saat itu juga KDM bertanya apakah ada konflik sebelumnya yang menyebabkan semua ini terjadi. Ternyata ada sebuah plot twist cerita yang selama ini belum diketahui publik. Coba dengarkan baik-baik. Kalau ada keributan-keributan itu selalu dipicu oleh konflik politik lokal. Nah, saya nanya, ada hubungan apa antara Bapak dengan siapa namanya? Holis. Biasanya kalau di kampung mah yang begitu-begitu kan ada konflik politik lokal nih. Ada keributan, apakah misalnya dampak pilkades atau apa biasanya begitu? Itu teh Pak, orang tua teh dulu teh digawe di desa. Orang tua Holis dulu pegawai desa. Namanya 1,5 tahun sareng abdi babangan teh. Aya kasus apa? Wewe. Bener ya? Bener nih, ini ditayangin loh, dipertanggungjawabkan omongannya. Awalnya diriungkeun di RT, di RW, sok mau siapa? Aya tetangga nah di ditu. Sok bereskeun heula di RW, di RT. Geus laki. Oga ngelumpuh lalaki nanti tak kuatir oge urang oge kita. Terus beres di RT, di RW dipunuh. Bawa ke desa ngabring masyarakat teh ke abdi. Bawa Kades, ieu cenah pacucu teh ulah digawe di desa. Soalnya geus non sebutan teh mau arit segala. Itu fakta apa gosip? Fakta. Minta turun di perangkat desa masyarakat teh. Cek abdi teh kieu ke ulah wakat main hakim sendiri. Ieu mah soalna bereskeun heula. Cing ieu hayangna kumaha cek abdi teh damang cucu teh karunya jelema boga beuteung boga parabaneun.
sehingga karena dirina sarua keun masalah kasalahan ada jelema urang saling memaafkan we sararea teh teu narima masyarakat eta teh akhirnya teh anjeunna teh sok lamun teu bisa kades menarkeun dibawa ka dasar hukum ka polsek atau ke kecamatan ku abi teh ditarosnya pas geus ieu saksina ditaros sadayana teh kumaha teh Pak ai kieu cek Pak Cucu teh abi mah mending ngemunduhkeun diri we bikin surat pengunduran diri di desa teh anjeunna teh akhirnya mundur ternyata ai keluarga mah kan teu apal baru disangana teh ku abi dikeluarkeun jadilah konflik keluarga teh. Makin seru nih ceritanya, pakai ada plot twist segala. Menurut kalian siapa yang benar? Apakah tudingan Holis kepada kepala desa atau cerita dari kepala desa? Coba kasih pendapat di kolom komentar. Tapi lamun Bung Aprok jeung ieu teh naon saya mah? Kieu, Pak. Oh, da eta mah hak. Akhirnya Holis bertemu dengan keluarga Kades Panggalih. Suasana pun menjadi tegang. Terungkap bahwa ayah Holis, Mang Cucu, memiliki jasa besar dalam pemekaran desa dan pernah mengeluarkan uang pribadi sebesar 12 juta untuk tim pemekaran. KDM menegaskan bahwa Kades saat ini mewarisi tanggung jawab tersebut, meskipun uang itu dikeluarkan pada periode Kades sebelumnya. Ketika Holis pertama kali bertemu langsung dengan keluarga Kades di hadapan KDM memastikan agar tidak ada lagi intimidasi atau ancaman kekerasan terhadap Holis yang usahanya, berjualan telur, sempat terganggu karena merasa terancam. KDM memberikan apresiasi kepada Holis dan menyebutnya sebagai pahlawan karena berkat keberaniannya memviralkan jalan rusak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen membangun jalan desa tersebut pada tahun 2026 dengan anggaran bantuan provinsi. Keluarga Kades pun meminta maaf secara terbuka kepada Holis atas tindakan intimidasi yang viral di media sosial. Mereka bersalaman dan sepakat untuk berdamai. Diakhiri dengan KDM memberikan tambahan modal usaha sebesar 5 juta untuk Holis. Upami abdi mah jujur cenah hati anu paling jeronya. Tapi mau lapor polisi kan lapor aja Pak, nggak ada masalah. Itu hak Bapak. Sanes. Oleh-olehna bakal naon? Oleh-oleh Garut. Nya. Nah, Akang hayang diberi oleh-oleh naon? Satu oleh-oleh jalan alus. Udah selesai kan? Ya kan? Udah. Berarti kan gini, Akang tuh sudah berjasa. Apa jasanya? Dengan memviralkan jalan desa yang butut di Garut, itu punya dampak tahun 2026 jalan desanya akan dibangun oleh desa. Terus saya ditambahan deh modal 5 juta deh. Keluarga abdi anu kamari meureun anu dina TikTok viral bareng kayak intimidasi Pak Holis sim kuring berkeluar minta maaf sadayana ka Pak Holis Tos dimaafkeun ti. Alhamdulillah. Sok atuh sasalama. Ari mau lapor polisi moal. Terangkung anu penegak we abi mah. Ya, sok atuh nu. Diserahkeun nah rek kawis. Punten nya. Nah, ya katanya. Oh, ceu itu. Namun bisa. Ya, nanti yang orangnya. Tanggap. Beres ya. Alhamdulillah. Ya, sok. Jadi ya, nuhun ya sadayana. Ya, tinggal abdi ngawujudkeun janji abdi. Hiji janji ngomean jalan, dua janji reboisasi. Orang banyak korupsi di Indonesia karena undang-undang perampasan asetnya itu belum ada. Makanya orang pada berani korup. Ya nggak masuk. Kan itu kan? Nggak masuk kalau nggak cocok dong. Iya. Undang-undang Tipikor, tindakan pidana pencucian uang semua sudah mengatur terbukti dirampas asetnya. Oke. Jadi undang-undang itu apa? Jangan-jangan begitu negara boros, nggak efisien, duit nggak cukup, ngejar-ngejar pajak orang disuruh paksa buktiin pajak dari mana, nggak bisa bayar, bisa dirampas asetnya. Oh, jadi bisa kenanya ke rakyat. Keren banget. Ini hati-hati loh. Iya, bisa pisau bermata dua. Iya dong. Lagi pas sekarang buat apa sih undang-undang perampasan aset? Kalau aset koruptor udah pasti bisa disita. Pak Wapres, boleh ucapannya Pak Wapres? Sudah. Siap. Nomor ya. Dari mana? Sosialita TV. Sosialita TV. Video tersebut mendapatkan 1,3 juta views di Instagram. Sosok perekam video tersebut adalah Raden Budi, sosok yang dikenal dengan mirip Vidi Aldiano. Perhatikan. Sekali lagi perhatikan. Vidi Aldiano bukan? Iya. Kalau ini David Maradona Show.
sosok kreatif yang memotret istri Wakil Presiden Gibran, Ibu Selvi Gibran saat pulang kerja di Istana Wakil Presiden Jakarta. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Follow dan share David Maradona Show. Dari semua ramalan video Hatgumai yang lagi viral, apa gua aja yang fokus ke video yang ini nih? Beliau berkata akan ada kudeta presiden. Mari kita simak dulu videonya ya. Mengkudeta, percobaan kudeta. Iya, merebut posisi, merebut posisi presiden. Dan beliau ini berkata kelompok ini otaknya sudah rusak, guys. Orang jahat. Nih kalian lihat nih. Sedikit ini orang otaknya tuh udah rusak gitu loh. Otaknya tuh bahaya gitu. Licik semuanya. Dia kelompok-kelompoknya. Dan kelompok-kelompok ini sangat licik. Dia menuai huru-hara di Indonesia. Namun yang alhamdulillahnya kelompok ini gagal, guys. Karena apa? Orang Indonesia ini sekarang udah pinter-pinter pola pikirnya. Dan menurut dia ciri-cirinya seperti ini. Orangnya tinggi, kuning langsat, rambutnya cepak, pernah punya jabatan tinggi. Siapa tuh? Coba lihat dulu. Yang ketangkep sama gue saat ini, yang kepikiran sama gue adalah orangnya kurus, kuning langsat, dibilang putih enggak, hitam enggak, kulitnya kuning langsat, rambutnya pendek cepat, pernah punya jabatan. Kalau gua sih udah yakin itu orangnya. Karena apa? Mereka ini sedang beraksi dengan para bajer-bajernya yang meratasnamakan amal. Rezim itu terbuka. Ya, tapi gimana pendapat Anda? Komik-komik kan beberapa ada yang jadi buzzer gitu. Pendapat Bang Panji gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan gue justru menyesali bahwa ketika orang kasih dukungan hanya karena dukungannya berseberangan dengan kita, terus jadi kita marahin. Karena gue pernah ada di posisi dianggap penjahat waktu gue dukung Anies kan. Ya. Kan kayak orang nganggap Prabowo Gibran isinya penjahat, orang anggap ya. Ya. Terus sehingga yang mendukung dianggap penjahatnya. Itu dia. Nah gue pernah ngerasain gitu kan waktu Mas Anies diusung sama Gerindra sama PKS, habis itu mencari suara dari FPI, gue juga dapat hal yang sama. Jadi gue tahu nggak enaknya ada di posisi itu. Susah dong, masa cuman yang satu kapal sama lu doang yang lu bolehin untuk. Dan sekarang semua keputusan di negara ini salah kaum 58 pokoknya. Iya, betul. Apa dianggap. Iya, nggak cuma MBG, apa pajak, ini kan pilihan lo. Dan kalau saya ngeritik, itu kan pilihan lo. Ya, itu tolol menurut gua. Tapi kalau karena gua bukan sama Sahroni, kayaknya gua boleh ngomong gitu. Bukan kuya-kuya. Kalau 2029 Pak Anies dan Gibran, Anda tergantung. Kan gua selalu bilang, Slim, lu tuh setia sama nilai-nilai lu, prinsip lu, sama misi lu. Ya. Kalau lu lihat itu ada di di Anies Gibran, ya berarti untuk mendapatkan apa yang lu pengen, itu yang lu dukung. Oke. Kalau gue dekat sama Anies, tapi dia nggak ngomong isu-isu yang gue pengen, ternyata Prabowo, ya gue Prabowo dong. Kan semua kan tergantung. Iya. Makanya jangan setia sama orang. Makanya aneh. Kalau misalkan Jokowi mulu, kalau Prabowo mulu, aneh. Kalau dia nilai-nilainya berubah, ngapain lu dukung? Kan lu setia sama nilai lu. Luar biasa. Tapi kan Bang Panji masih dukung MU ya berarti ya? Masih kan? Apakah MU sudah tidak dengan nilai-nilai Anda? Gue malah lebih bingung jawabnya nih. Gue sebenarnya udah gak pernah nonton United. Astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Anda di luar-luar pakai baju MU team viewer, ternyata Anda bukan viewernya ternyata ya. Dan melihat Anda tadi di satu podcast sebagai tim viewer, main bola pakai jis Roy aja sendiri sudah tidak menonton. Enggak sih, karena secara umum ketika kami berkomedi kan niatnya hanya untuk membantu masyarakat ketawain aja permasalahannya. Jadi nggak pernah ada niat jahatnya. Datangnya dari tujuan yang baik. Jadi selama kami percaya bahwa
niatnya baik, datang dari tempat yang baik, keluarnya juga baik. Kalau pada akhirnya ada yang salah nangkep atau ada yang keluar konteks dan kemudian menyinggung masyarakat, tentu sebagai seseorang yang cuma pengen bikin orang ketawa, bersedia untuk minta maaf ya dibutuhkan. Sekarang bilangnya bersedia minta maaf, kemarin lain. Dasar orang yang cepat berubah gitu. Ya mudah-mudahan berubahnya menjadi lebih baik ya si Panji itu. Semoga ini menjadi teguran buat dia bahwa semua orang itu tidak sama gitu. Manusia itu tidak sama, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi kita tuh harus memikirkan dalam situasi apapun gitu. Jadi jangan sampailah dari kata-kata itu menimbulkan huru hara gitu. Ya kan yang nanti akibatnya kan ke dia sendiri gitu kan. Ya syukurlah kalau dia mau minta maaf gitu. Astagfirullah. Iya manu hijir hancet weh hancet. Can ge angges beritana kamari jeung dugong. Kus aya deui wae. Kurang kumaha eta. Teh Ata. Meni legit kitu amistis. Disalingkuhan keneh wae. Sabar, Teh Ata, Teh Cinta, Ata Cinta. Sabar. Bapak kamu tukang bakso ya? Kau tahu karena kau telah menggetarkan hatiku. Sabarnya Teteh, nih gelis gitu status kami udah gidinya nyeri. Ya, batur-batur ribut masalah bencana, imah ada hancet, tuh hidung, sakitu gelis Teh Ata, selingkuh jeung sase, Cinta Laura, buset, di borgol teh gunung tong di borgol tampilingan, heran. Bapak sing pintar atuh, empek ka awewe mah empek kan sing rapi. Si Cinta Laura yang statusna menyinyirikeun. Terima kasih R cina. Da moal mungkin Rahmat, moal mungkin Robert. Jigana eta coba si Bapak Ridwan Kamil, si Aura Kasih nyun diuk di jojodog ngaharep ka pantai manehna miluan. Kumasi pemain teh aturan ketika Cinta Laura dipoto di jojodog menghadap ke danau, Bapak jangan posting. Netizen ayeuna palalintar. Teh Aura Kasih calik dina eta Bapak ulah didinya ulah nyirikeun. Bapak pindah di jamban ke di mana? Tong nyirikeun. Nyiri ilah kumaha pemain teh nyirikeunnya sarua jeung ya kan selingkuh jeung ieu. Pokoknya teman-teman semuanya ya, wartawan per jangan terkecoh isu-isu perselingkuhan seperti ini ya. Tetap dikawal bencana yang ternyata korban semakin banyak. Tetap kita kawal teman-teman ya. Jangan tergoda isu-isu hancet. Aura Kasih teh lebon arek sare ngabayangkeun heula manehna. Ayeuna teh hayang teuing, teu hidung ngabayangkeun Aura Kasih sarua jeung ngabayangkeun Ridwan Kamil. Pantesan atuh kerja
jadi gubernur, kerja di gubernur, jalan kuat sararae. Ogenan ulina lain ke Jawa Barat, sieta mah lain-lainan ninggalian wilayah Jawa Barat, kakak Jakarta. Tapi ya teman-teman, mungkin ini hanya pengalihan isu. Tetap kawal bencana yang sekarang ada di mana-mana, semakin merajalela, dan penyelidikan yang sedang berjalan dikawal terus teman-teman. Teman-teman sekarang kalau mau tidur nggak bayanginnya siapa teman-teman? Kalau ngebayangin Teh Cinta Laura pasti ingetnya ke Bapak Siriban Kamil. Ada yang satu mantap barang saya, arek Dena Rahman guys. Bu Ata, saya ada puisi sedikit buat ibu. Bapak kamu tukang bakso ya? Kok tahu? Panji percaya dengan formula menurut keyakinan saya dia tidak akan kena kasus dan sudah kena kasus. Iya betul banget guys. Dia sempat kasih contoh, ada penonton di depan, dia bilang, menurut keyakinan saya, kalau Anda itu Ahmad Saroni, kalian mau apa? Gitu kan, kata si Panji. Itu betul guys, betul. Nggak bisa dibantah dan nggak bisa dikasusin karena ya hanya berdasarkan menurut keyakinan dia aja. Kayak contoh nih ya misalnya. Kalau yang tahu Tretan Muslim, jadi Tretan Muslim adalah seorang stand up comedian juga, tapi dia itu dulu adalah perawat di RSJ, kalau nggak salah di Surabaya kali, kalau nggak salah ya, apa di Madura gitu. Ada salah satu di RSJ di sana dan dia adalah perawatnya. Nah, salah satu pasiennya si Muslim itu bilang kayak gini, Mas, di dalam tubuh saya ada naga. Nah, kayak gitu tuh. Terus Muslimnya cuma kayak tawa gitu kan. Jadi menurut keyakinan si pasien itu di dalam tubuhnya ada naga. Nah, apakah Muslim harus marah? Apakah kita semua harus goblok lu? Ya udah biarin. Ya kayak dia cuma akhirnya dapatnya lucunya kan. Dan gua rasa Panji itu emang cari formulanya ya biar lucu. Ya kan? Sama satu lagi, keren banget. Ustadz Felix Show pernah bahas tentang ada orang yang memiliki paham, menurut keyakinan saya bumi itu datar. Ada yang bilang menurut keyakinan saya bumi itu bulat. Nah, menurut Ustadz Felix Show, dia bilang kayak gini, itu ya sudah biarkan aja, karena tidak menjadi dosa, kata Ustadz Felix Show. Yang menjadi dosa tuh kalau misalnya saya tidak percaya ada Tuhan. Nah, misalnya saya tidak percaya bahwa sholat itu tidak wajib. Nah, misalnya atau sholat itu wajib, saya tidak percaya. Apa gitu-gitulah ya. Nah, orang yang ngomong bumi datar, kata Ustadz Felix Show, sama aja kayak orang yang ngomong 1 tambah 1 sama dengan 4. Atau 1 tambah 1 sama dengan 3. Apakah dia berdosa? Enggak. Ya cuman goblok aja gitu misalnya. Jadi gak usah terlalu didebatin. Akhirnya Ustadz Felix Show juga menanggapinya dengan lucu kalau ada orang ngomong 1 tambah 1 3 misalnya. Dan dia juga seperti itu menanggapi orang yang ngomong bumi datar hanya sekedar lucu aja. Karena itu semua menurut keyakinan orang yang ngomong gitu ibaratnya. Nah, Panji karena dia seorang stand up comedian, dengan dia pakai formula menurut keyakinan saya, dia mau ngaco. Dia mau bilang di depan, menurut keyakinan saya, Bapak ini bawang putih ya. Nah, jadi cuman ngambil unsur lucunya aja. Jadi apapun yang dia ucapkan berdasarkan menurut keyakinan saya atau menurut keyakinan siapa, dan itu adalah special show stand up comedy, ambil cari unsur lucunya aja. Menurut gua kayak gitu. Soalnya ya dia seorang komedian kan. Dia bukan aktivis, bukan politikus. Dia seniman lah bahkan. Dan seniman yang fokus di bidang komedi. Kalian itu jangan terlalu
mengharapkan bahwa dia itu anggota partai atau gimana. Enggak ya, dia kritik-kritik tapi komedi gitu loh. Nah, nggak usah terlalu diseriusin lah dia mah. Emang dia dari dulu sukanya kayak gitu, menjadikan bahan-bahan politik sebagai bahan komediannya dia. Tapi ingat, dia adalah komedian, stand up comedy, bahkan founder. Nah, lalu dia juga jelaskan kalau Panji keluar-keluar doang, gak pernah ngasih solusi ya kan, dia ngomong gitu kan. Terus dia bilang, loh, solusi sejak kapan solusi dari orang yang berani? Solusi itu dari orang yang pintar. Kalau dia berani tapi goblok, nah ya kan, kata Panji kan. Nah, terus dia mencontohkan orang yang berani tapi kurang cerdas lah, menurut keyakinan dia, itu adalah salah satunya adalah Dharma Pongrekun, mantan cagup DKI waktu itu. Dia kasih contoh. Nah, oke lah. Jadi menurut dia, untuk yang memberikan solusi itu bukan sekedar hanya berani tapi harus juga pintar, menurut Panji. Nah, terus Dharma Pongrekun itu belum masuk lah ibaratnya ya kan. Nah, terus Panji bilang, memilih pemimpin itu jangan cuma sekedar syaratnya tuh rajin sholat gitu, ya kan? Karena menurut Pak Haji, orang yang rajin belum tentu pintar. Bahkan dia punya salah satu contoh. Contohnya adalah orang yang rajin yang belum tentu pintar. Jadi kalau orang rajin sholat itu ya sekedar dia tuh hanya rajin, belum tentu pintar. Nah, kenapa? Karena menurut Panji, dia sudah sekolah dari SD sampai SMA selalu rajin tanpa bolos, dan dia mengakui diri dia bodoh. Oke, kalian paham ya? Panji mengakui dirinya bodoh meskipun sudah rajin sekolah. Oke, Dharma Pongrekun berani, tapi juga menurut keyakinan Panji dia tidak pintar, dan Panji mengakui dia bodoh meskipun dia sudah rajin. Terus mau minta solusi dari dia? Jangan dong, iya kan? Nah, selanjutnya show-nya dia tuh memang beberapa ngungkapin fakta sih. Fakta-fakta politik, fakta-fakta keadaan pemerintahan kita saat ini. Bahkan sampai yang dulu kala juga dia ada sedikit bahas-bahasnya juga. Lucu-lucu. Sejauh ini gue berusaha menggali unsur komedinya. Gue nonton semua show Panji. Sebelum-sebelumnya ada, memang dia sering senggol-senggol politik, tapi memang full komedi dan lebih banyak tertawa karena materi komedi, materi lucu banget. Beda sama Mensrea ini, ketawanya nggak lepas-lepas kayak show-show yang dulu tuh. Memang banyak bahan-bahan politiknya, lucu sih, tapi bukan yang kayak yang pengen kita dengar kayak show yang lalu tuh. Kalau yang dulu tuh kayak yang banyak ngebahas, ya lucu, pokoknya materinya lucu. Kalau yang ini memang full politik, akhirnya ketawanya ada tipis-tipis. Jadi gue harus tetap menggali materi-materi lucu. Act out-nya Panji tuh emang lucu banget. Yang ada orang Cina ngukur rumah tiba-tiba siang. Nah itu tuh gitu aja, gue tuh udah lucu banget gitu. Nah yang kayak gini tuh Panji tuh sebenarnya lucu banget. Cuman ketika dia lagi ngomongin banyak politik ya kita jadi kayak lagi kayak kuliah, sumpah. Oh iya ya. Oh iya. Nah gue nggak tahu nih ini jangan sampai Panji juga ke bawah suasana gitu ya, terlalu emosi sama keadaan sekarang sehingga dia lupa sama unsur komedinya, terus lebih banyak edukasi. Memang tujuannya Mensrea kan kayaknya memang mau mengedukasi masyarakat Indonesia supaya cerdas gitu kan, maksudnya Panji kan. Tapi ingat, ada komedian, jadi utamakan lucunya gitu. Masa show harganya berjuta-juta, komedinya cuman siu sama apa? Ada lah pokoknya, itu tipis Panji sumpah. Tapi show lu tuh mahal banget. Tapi kemarin sebenarnya lebih banyak kayak edukasinya sih. Jadi stand up-nya dikit-dikit. Soalnya kadang-kadang orang ya di seminar, lu hadir di seminar pembicara kan juga dia nggak edukasi kan. Tapi dia ada ice breaking-nya kan, dia suka kayak komedi-komedi dikit kan. Tipis-tipis dia
gangguin si audiens kan dan lain-lain. Dosen juga gitu kadang-kadang suka ada bercanda-bercanda dikit. Nah malah jadi kayak gitu Panji, maksudnya lu full komedi tapi ada edukasinya dikit-dikit gitu. Kalau yang ini kayaknya udah edukasinya banyak, komedi tipis-tipis. Hati-hati sudah mulai beralih fungsi karena kita tahunya Anda itu komedian. BTW, inilah efek upload di Netflix, semua orang bisa akses. Mantap. Inara dan Insan melakukan hubungan layaknya suami istri di lantai 3 rumah Inara. Bukan 1 ataupun 2 video, melainkan 7 video rekaman. Satu buah flash disk merek inisial V berwarna merah dengan kapasitas 4 GB yang berisi tentang 7 video CCTV. Konfirmasi ini sontak saja memantik kegaduhan publik. Pasalnya, sebelumnya hanya beredar informasi mengenai 1 video CCTV berdurasi sekitar 2 jam yang disebut-sebut memperlihatkan Inara dan Insan melakukan hubungan layaknya suami istri di lantai 3 rumah Inara. Kini, dengan jumlah rekaman yang lebih dari 1, publik mulai mempertanyakan sejak kapan hubungan itu berlangsung, seberapa sering pertemuan itu terjadi, dan sejauh apa klaim hubungan resmi yang selama ini dijadikan pembenaran. Sebelumnya Wardah Tinamawa mengaku menerima langsung rekaman CCTV yang berasal dari rumah Inara Rusli. Video tersebut menurut pengakuannya, berdurasi panjang dan memperlihatkan adegan yang tidak lagi menyisakan ruang pembelaan. Jika 1 video saja sudah cukup mengguncang, maka 7 rekaman membuka kemungkinan bahwa peristiwa tersebut bukan kejadian tunggal. Ini bukan soal khilaf sesaat akan tetapi soal pola. Bertanggung jawab sama apa yang saya katakan, dan yang kedua saya pastikan apa yang saya katakan tidak bohong. Komedinya kan banyak komedi tentang politik. Sebetulnya yang ingin disampaikan guyonannya, lucuannya, atau ada pesan tertentu di dalamnya. Buat saya utamanya adalah lucunya, Prof. Lucunya? Iya. Saya selalu bilang jangan mencari kebenaran pada pelawak. Bukan tugas kami untuk mengungkap kebenaran. Bukan tugas kami untuk menegakkan hukum atau membawa moral. Tugas kami bikin orang ketawa. Itu yang harusnya dijunjung tinggi gitu. Kebetulan saya memang senangnya mengamati dunia sosial politik. Komedian kan hanya bisa ngomongin apa yang dia pahami dan dia alami aja. Karena saya senangnya ngebahas sosial politik, ya akhirnya itu tercitra dalam materi stand up saya, tapi tidak ada niat untuk kemudian membangun bangsa ini jadi lebih baik, bukan itu tugas saya. Saya cuma ngeliat sesuatu, buat saya lucu, saya potret, saya hadirkan kepada masyarakat, bahwa itu ternyata ada manfaatnya untuk mereka, bahwa itu jadi informasi baru, ya udah bagus aja. Tapi kan ada values di situ kan, tidak membicarakan sesuatu yang kira-kira justru akan merusak society dan sebagainya kan, ada values kan, ada nilai-nilai yang dipegang kan. Setidaknya minimalnya patokan saya adalah saya tidak berbohong. Tidak berbohong. Beda dengan majas hiperbola ya, Prof. Kan ada majas hiperbola. Majas itu kan rumit ya, karena kita ngomong tidak seperti semestinya, tidak seperti yang sebenarnya kan, kayak sarkasme atau peorasi atau personifikasi atau hiperbola itu kan majas. Kadang-kadang dipersepsikan sebagai bohong, padahal enggak. Saya sih pegangannya asal tidak berbohong, dan yang paling penting adalah asal siap mempertanggungjawabkan. Artinya ketika saya ngomong dan ada yang tersinggung, saya bersedia kok untuk dialog bareng. Mungkin kemudian, iya sering sekali. Kebetulan saya cukup lumayan sering dapat somasi saya. Somasi kan sebuah surat yang mengatakan saya pengen ketemu sama kamu. Apa sih maksudnya kemarin gitu. Nah saya selalu bersedia untuk datang. Tapi yang ketemu kan bukannya orang ya, tapi pengacara biasanya kalau somasi kan. Kebetulan saya pernah disomasi sama pengacara juga, Prof. Jadi emang satu orang. Cuman buat saya pegangannya itu aja. Saya bertanggung jawab sama apa yang saya katakan, dan yang kedua saya pastikan apa yang saya katakan tidak bohong. Ngapain? Ajar ibu-ibu nenek-nenek dipukulin itu loh. Malah aku sama Pak Bakum nih, sampai Pak Bakum datang ke kantor saya hari ini, kalau bisa langsung tangkap. Bisa apapun bikinannya tangkap, Pak. Malu saya kalau nggak bisa diproses ya. Bang, izin yang minta tolong yang soal ini, Bang, nenek Saudah yang itu minta tolong kalau bisa segera dieksekusi, Bang. Ya kemarin sebetulnya sudah bilang waktu udah telepon kemarin, saya udah telepon Kapolres, informasi ini kemarin sore sudah ditindaklanjutin. Sudah dapat? Oh, saya pastiin sekarang kabar ini. Coba, Bang. Kurang ajar sih, ibu-ibu nenek-nenek dipukulin itu loh. Betul, tega banget, makanya umurnya udah 67 tahun. Assalamualaikum. Kapolres. Yang kemarin yang saya sampaikan, yang saya kan kemarin kan dihubungi Pak Wagub itu, yang nenek-nenek yang luka kemarin itu loh, yang dianiaya oleh beberapa orang itu.
Nah, kan saya bilang kemarin, saya minta ke Kapolres segera ditindaklanjutin. Nah, nanti saya mau sampaikan ini kebetulan Pak, saya ditagih Pak Wagub juga dari ke kantor saya nih. Nah, itu sampai di mana sekarang itu? Berapa pelakunya kemarin tuh? Informasi ada berapa? Siap, Jenderal. Kemarin kita sudah olah TKP, Jenderal. Kemudian kita sudah minta keterangan dari korban, Jenderal. Ada 6 orang nama yang keluar, Jenderal. Oke, nanti gini, saya minta hari ini gimana caranya segera dilakukan upaya paksa. Ini nenek saya dengar, tapi sudah divisum kan nenek udah divisum. Sudah, korban. Sudah, Jenderal. Sudah kita visum, Jenderal. Oke, saya minta sekarang pastikan beri arahan yang benar, yang tepat, sehingga hari ini bisa tekan, kalau bisa langsung tangkap proses sifatnya ya. Malah aku sama Pak Wagub nih, sampai Pak Wagub datang ke kantor saya, ini malu saya kalau nggak bisa diproses ya. Boleh bicara sebentar Pak? Nih Pak Wagub mau bicara sebentar, Pak Wagub sebentar nih. Assalamualaikum Pak Kapolres. Salam, izin Bapak. Terima kasih banyak ya Pak Kapolres ya. Minta tolong segera ditangkap Pak, karena ini kan ibu-ibu itu loh kok kerasan gitu, tega banget dia orang kayak gitu kan. 67 tahun lagi ini masalahnya. Pokoknya nggak ada siapapun bikinannya, tangkap Pak. Kita lawan aja Pak, yang dibikin ini terlalu kurang ajar Pak. Makasih Pak Kapolres ya. Izin Bapak. Siap Bapak Wagub. Ya, tolong ini kabar karena udah diadresi betul sama Pak Wagub, malu kalau nggak selesai nih ya. Oke. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Oke. Anies manis ya. Manis banget ke Jokowi sampai jadi menteri. Manis banget ke Prabowo saat diusung jadi cagup 2017. Manis banget ke Nasdem, ke PKB, ke PKS saat diusung jadi capres 2024. Dan ini yang gong nih, manis banget ke PDI Perjuangan waktu ngarep banget diusung jadi cagup 2024. Giliran nggak ada satu partai pun yang ngusung, semua partai tersandra kekuasaan. Anies penjilat ya? Salah nada. Anies penjilat ya? Banyak yang DM saya minta saya bahas soal teror ke influencer. Gini ya, bukan nyombong, tapi saya rasa untuk urusan di teror, tidak ada influencer yang hidupnya lebih horor daripada saya akibat terlalu sering teror. Tahun 2015 itu saya pernah jadi buronan umat Islam karena waktu itu saya bikin video parodi ngeledek ISIS. Yang waktu itu mereka kagumi ISIS itu kayak pejuang Islam lah gitu. Saya tuh sampai harus tinggal berpindah-pindah. Tapi apa saya mewek di medsos? Tolong darah saya dihalalkan. Enggak tuh. Tahun 2016, akibat saya terlalu vokal belain Ahok, alamat rumah saya diviralkan, dan rumah saya tiap hari disatroni Laskar FPI selama sebulan penuh. Sampai saya harus mengungsi waktu itu, dan sebulan gak bisa pulang ke rumah. Tapi apa saya curhat di medsos? Tolong rumah saya diteror FPI. Enggak tuh. Tahun 2020 ada sayembara penggal kepala saya hadiah umroh. Karena saya ngeledek Bahar Smith. Saya sampai pindah dari rumah ke apartemen. Apa saya cengeng minta tolong di medsos? Tolong saya mau dipenggal. Enggak tuh. Mungkin emang mentalitas influencer muda sama influencer tua kayak saya ini beda kali ya. Kita ini influencer Gen X lebih tough, lebih keras, lebih tahan banting. Jadi buat saya diteror itu biasa lah. Itu resiko bersuara, resiko vokal bersuara. Jadi, sorry, maaf. Gak usah cengeng lah. Jangan cuma berani vokalnya doang, tapi gak berani nanggung resikonya. Come on. Bahasa Indonesia gak usah ditafsirkan. Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 jelas. Nggak usah ada penerjemah. Bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang kurang jelas? Yang tidak paham, keluar aja dari jabatan, segera mundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan, saudara-saudara, ya. Gak usah takut. Anak-anak muda yang baik-baik itu mau berjuang untuk kebaikan. Jadi saudara, terima kasih pengabdianmu. Prestasi luar biasa ini membuat kita tambah percaya. Dari hasil menuju hasil. Dari kemenangan menuju kemenangan baru. Kepercayaan diri, kita mampu. Indonesia mampu. Indonesia cerah, Indonesia semangat, Indonesia makmur,
dan kemakmuran harus sungguh-sungguh di tangan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya ini mantan tentara, prajurit. Di tentara ada adat tentara, kebiasaan tentara, yaitu bawahan hormat atasan. Itu di Indonesia aja. Di beberapa negara atasan dan bawahan hormat bersamaan. Tapi saya punya, dari sejak muda saya mimpin pasukan tempur, saya punya kebiasaan. Kadang-kadang saya mimpin pasukan saya dengan keras, tapi akhirnya mendapat keberhasilan dan akhirnya saya menjadi kagum dan bangga dengan anak buah saya. Dan akhirnya saya yang hormat mereka duluan. Saudara-saudara sekalian, izinkanlah saya mengikuti naluri saya, mengikuti kebiasaan saya dari sejak muda. Izinkan saya hormat kepada seluruh dari kalian yang telah berjuang mengabdi sehingga kita swasembada pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. 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 Hidup petani. Tani makmur. Indonesia sejahtera. Indonesia maju. Terima kasih. Selamat berjuang. Kata Panji, Gibran ngantuk ya? Atau wakil presidennya Gibran ngantuk ya? Salah nada, salah dia, maaf. Gibran ngantuk ya? Nah gitu nadanya, sorry maaf. Ya karena ngantuk kan dia ya? Kalian udah nonton kan video tadi? Nah, gue itu nggak anti komedi, gue juga nggak anti roasting. Gue pun udah sering di roasting juga gitu. Dulu gue punya karyawan, dia itu komika, dan sampai sekarang masih aktif sebagai komika. Gue juga sering di roasting sama dia, dan ya it's fine aja. Tapi ada satu batas yang menurut gue penting dibahas, apalagi di ruang publik yang lagi gencar kampanye anti-bullying. Pertanyaannya, pantaskah mimik wajah seseorang, apalagi wakil presiden, dijadikan bahan tawa? Sementara di sisi lain, kita sibuk kampanye soal anti-bullying. Mari kita bahas. Di salah satu show-nya, Panji Pragiwaksono bilang, Ganjar ganteng ya, Anies manis ya, Prabowo gemoy ya, terus Gibran ngantuk ya, lalu diperagakan dengan mimik wajah yang menurut gue agak ngejek. Masalahnya bukan di lucu atau enggaknya, masalahnya yang ditiru itu wajah manusia, bukan kebijakan, bukan juga gagasan. Padahal paslon yang didukung si Panji ini selalu bicara gagasan. Apa gagasannya memang harus selalu ngejek orang? Dalam dunia medis, mimik wajah itu hal yang sangat wajar. Banyak dokter itu juga pernah jelasin, ekspresi seperti mata sayu, kelopak mata turun, wajah terlihat lelah, itu disebabkan oleh faktor biologis, bahkan juga faktor genetik. Wajahnya Mas Gibran itu ya gitu-gitu aja, nggak pernah berubah dari dia pagi sampai malam misalnya, gitu-gitu aja. Artinya mimik wajah itu bukan indikator orang malas, orang bodoh, apalagi nggak kompeten. Menyederhanakan wajah jadi label karakter itu sama sekali nggak ilmiah. Sekarang kita masuk ke nilai yang lebih dalam deh. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Allah jelas melarang, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, kaum lo nih jangan juga mengolok orang-orang yang gak sepaham dan gak selompok sama lu gitu loh. Terus di Quran surat At-Tin ayat 4, Allah juga bilang, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kalau lu misalnya ngejek Gibran, berarti lu ngejek penciptaan Tuhan dong. Dan bahkan ya Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah itu gak melihat rupa dan harta kalian, tapi hati dan amal kalian. Ingat itu. Jangan-jangan amalnya dia ini jauh lebih baik daripada lo, yang menurut pemahaman gua lo gagal juga, gua repeat 0% kan. Jadi ketika kita mengejek wajah orang secara nilai keimanan, itu sama aja merendahkan ciptaan Tuhan. Kritik kebijakan silakan, kritik kinerjanya Gibran wajib.
Tapi wajah manusia bukan arena lomba ejekan. Karena sekali itu dinormalisasi oleh misalnya pendukung lo atau orang-orang yang nge-follow lo, publik nggak lagi debat substansi, tapi sibuk ngetawain tampilan dan wajahnya seorang Gibran. Bukan isi pikirannya, apalagi kebijakannya. Komedi boleh nakal, tapi publik jangan kehilangan akal. Gue nggak ngajak kalian untuk baperan semua, enggak. Gue cuma ngajak kita semua lebih beradab dalam mengkritik. Apalagi kita itu berusaha untuk anti bullying dan memerangi orang-orang yang suka ngebully. Contohnya ya sedang ramai sekarang. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Wah gila, si Jule menolak redup banget guys. Semua cowok dicobain anjir. Sapri udah, Yuka udah, dan sekarang Jeffrey Nicole. Buset, Jeffrey Nicole bos. Di luar sana banyak banget yang pengen pacaran sama Jeffrey Nicole, banyak yang pengen jalan sama dia, tapi tetap Jule pemenangnya. Ini sih bukan masalah si Jeffrey Nicole-nya ya, dia mau jalan sama siapa kayak terserah, itu hak dia. Tapi si Jule-nya ini loh. Baru banget nih dia habis kena kasus tapi berulah lagi bos. Maksud gua adalah tahan dulu Jule, tahan. Emang gak bisa ditahan banget apa? Hah? Kedat-kedut banget itu. Wah gila, si Jule menolak redup banget guys. Semua cowok dicobain anjir. Sapri udah, Yuka udah, dan sekarang Jeffrey Nicole. Buset, Jeffrey Nicole bos. Di luar sana banyak banget yang pengen pacaran sama Jeffrey Nicole, banyak yang pengen jalan sama dia, tapi tetap Jule pemenangnya. Ini sih bukan masalah si Jeffrey Nicole-nya ya, dia mau jalan sama siapa kayak terserah, itu hak dia. Tapi si Jule-nya ini loh. Baru banget nih dia habis kena kasus tapi berulah lagi bos. Maksud gua adalah tahan dulu Jule, tahan. Emang gak bisa ditahan banget apa? Hah? Kedat-kedut banget itu. Wah gila, si Jule menolak redup banget guys. Semua cowok dicobain anjir. Sapri udah, Yuka udah, dan sekarang Jeffrey Nicole. Buset, Jeffrey Nicole bos. Di luar sana banyak banget yang pengen pacaran sama Jeffrey Nicole, banyak yang pengen jalan sama dia, tapi tetap Jule pemenangnya. Ini sih bukan masalah si Jeffrey Nicole-nya ya, dia mau jalan sama siapa kayak terserah, itu hak dia. Tapi si Jule-nya ini loh. Baru banget nih dia habis kena kasus tapi berulah lagi bos. Maksud gua adalah tahan dulu Jule, tahan. Emang gak bisa ditahan banget apa? Hah? Kedat-kedut banget itu. Wah gila, si Jule menolak redup banget guys. Semua cowok dicobain anjir. Sapri udah, Yuka udah, dan sekarang Jeffrey Nicole. Buset, Jeffrey Nicole bos. Di luar sana banyak banget yang pengen pacaran sama Jeffrey Nicole, banyak yang pengen jalan sama dia, tapi tetap Jule pemenangnya. Ini sih bukan masalah si Jeffrey Nicole-nya ya, dia mau jalan sama siapa kayak terserah, itu hak dia. Tapi si Jule-nya ini loh. Baru banget nih dia habis kena kasus tapi berulah lagi bos. Maksud gua adalah tahan dulu Jule, tahan. Emang gak bisa ditahan banget apa? Hah? Kedat-kedut banget itu. Wah gila, si Jule menolak redup banget guys. Semua cowok dicobain anjir. Sapri udah, Yuka udah, dan sekarang Jeffrey Nicole. Buset, Jeffrey Nicole bos. Di luar sana banyak banget yang pengen pacaran sama Jeffrey Nicole, banyak yang pengen jalan sama dia, tapi tetap Jule pemenangnya. Ini sih bukan masalah si Jeffrey Nicole-nya ya, dia mau jalan sama siapa kayak terserah, itu hak dia. Tapi si Jule-nya ini loh. Baru banget nih dia habis kena kasus tapi berulah lagi bos. Maksud gua adalah tahan dulu Jule, tahan. Emang gak bisa ditahan banget apa? Hah? Kedat-kedut banget itu. Wah gila, si Jule menolak redup banget guys. Semua cowok dicobain anjir. Sapri udah, Yuka udah, dan sekarang Jeffrey Nicole. Buset, Jeffrey Nicole bos. Di luar sana banyak banget yang pengen pacaran sama Jeffrey Nicole, banyak yang pengen jalan sama dia, tapi tetap Jule pemenangnya. Ini sih bukan masalah si Jeffrey Nicole-nya ya, dia mau jalan sama siapa kayak terserah, itu hak dia. Tapi si Jule-nya ini loh. Baru banget nih dia habis kena kasus tapi berulah lagi bos. Maksud gua adalah tahan dulu Jule, tahan. Emang gak bisa ditahan banget apa? Hah? Kedat-kedut banget itu. Wah gila. Hal yang perlu diamati betul. Satu, masalah status itu apakah masih status itu artinya gini, tercatat sebagai aset di mana? Itu penting. Tuh. Kedua, anggaran. Ada dua hal yang terdesak. Gitu. Secara manajemen keuangan tuh. Jadi saya pengen tahu dulu asetnya ada di mana. Kedua, anggarannya ada dari mana. Tapi kalau diserahkan ke Kota Bandung, setuju nggak Pak? Oh, yang namanya rumah ibadah mah harus kita urus sama-sama. Oh, berarti ini siapa untuk dikelola? Saya akan ajak semua orang yang peduli kepada Masjid Raya Kota Bandung, Masjid Raya Bandung,
untuk kita pelihara bersama. Karena gini, saya mah hanya karena saya Muslim, maka saya akan bilang, bukankah salah satu kewajiban kita adalah memakmurkan masjid? Dengan anggaran 72 miliar, jembatan ini mangkarak, besi mulai berkarat. Hanya tiang yang berdiri kokoh jadi saksi bisunya. Tapi di era Kang Dedi, Bait, dengan anggaran 55 miliar, jembatan usang disulap menjadi bangunan megah yang KDM tidak punya buzzer. Inilah yang disebut algoritma KDM ya. Di mana-mana KDM, hashtag KDM pasti meledak beritanya. Apa coba? Bukan buzzer, bro. Bukan buzzer. Karena memang masyarakat itu menyukai kinerjanya. Kesampingkan masalah kontennya, kesampingkan masalah segala macamnya. Kita objektif lihat kinerjanya di lapangan. Sempurna enggak. Bukan malaikat. KDM manusia biasa. Ada sisi-sisi yang harus kita koreksi. Tapi jangan pernah kita gede-gedekan hal yang itunya. Karena ada hal-hal baik yang bisa kita angkat dari seorang KDM. Ya, gua ngomong masalah KDM dari semenjak KDM menjadi gubernur. Banyak yang hujat, banyak yang bilang gue buzzer. Buzzer itu adalah seseorang yang bermaksud dan niat untuk menyebarkan sebuah berita dengan bayaran tertentu, dengan pesanan tertentu. Itu buzzer. Gua kagak dibayar, dan banyak teman-teman gua yang lain gua yakin nggak dibayar. Ya, lo tahu kan kampanye-kampanye kepala daerah lain itu komunitas-komunitas dan segala macam kumpulan-kumpulan orang banyak tuh dikumpulin sama dia, diorganisir, dikumpulkan sama timnya. KDM mah kagak. Murni orang-orang Jawa Barat milih dia karena punya harapan baru. Dan akhirnya bener. Sudah sempurna belum? Sudah tercukupi semua kebutuhan warga Jawa Barat belum? Tapi warga Jawa Barat merasa puas dengan kinerja KDM. Wajar kan? Hak kami loh. Ya, hak kita juga untuk bersuara. Ya. Dan sekali lagi, kami itu bukan bajarannya KDM ya. Kita menyebarkan semua berita tentang KDM karena kita bahagia, karena kita dukung apa yang KDM kerjakan. Itu. Deddy Mulyadi benar-benar kaget. Ternyata keluarga Kades yang dianggap arogan punya fakta mengejutkan. KDM udah curiga dari awal perseteruan antara Kades Panggali dan anak muda bernama Holis pasti ada sebabnya. Saat itu juga KDM bertanya apakah ada konflik sebelumnya yang menyebabkan semua ini terjadi. Ternyata ada sebuah plot twist cerita yang selama ini belum diketahui publik. Coba dengarkan baik-baik. Kalau ada keributan-keributan itu selalu dipicu oleh konflik politik lokal. Nah, saya nanya, ada hubungan apa antara Bapak dengan siapa namanya? Holis. Biasanya kalau di kampung mah yang begitu-begitu kan ada konflik politik lokal nih. Ada keributan, apakah misalnya dampak pilkades atau apa biasanya begitu? Itu teh Pak, orang tua teh dulu teh digawe di desa. Orang tua Holis dulu pegawai desa. Namanya 1,5 tahun sareng abdi bebarengan teh. Aya kasus. Kasus apa? Lewe. Bener ya? Bener nih, ini ditayangin loh, dipertanggungjawabkan. Bener Pak. Awalnya diriungkeun di RT, di RW, sok mau siapa? Aya tetangga di ditu. Sok bereskeun heula di RW, di RT. Geus laki. Oga ngan lumpuh lalaki nanti teh kuatir oge urang oge. Nah, tos beres di RT, di RW dipunuh. Bawa ke desa ngabring masyarakat teh ke abdi. Bawa Kades, ieu cenah cucu teh ulah digawe di desa. Soalnya ngus non sebutan mau arit segala. Itu fakta apa gosip? Fakta. Minta turun di perangkat desa masyarakat teh. Sok abdi teh kieu ke ulah wakat main hakim sendiri. Ieu mah seorang bereskeun heula. Cing ieu hayangna kumaha ceuk abdi teh damang cucu teh karunya jelema boga beuteung boga parabaneun. Singnya karena dirina sarua keun masalah kasalahan ada jelema urang saling memaafkan we sararea teh teu narima masyarakat eta teh akhirnya teh anjeunna teh sok lamun teu bisa kades menarkeun dibawa ka dasar hukum ka polsek ka kecamatan ku abdi teh ditarosnya pas geus ieu saksina ditaros sadayana teh kumaha teh Pak ai kieu cek Pak cucu teh abdi mah mending ngemunduhkeun diri we bikin surat pengunduran diri di desa teh
Anjeunna teh Akhirnya mundur. Panyantan ai keluarga mah kan teu apal. Meureun disangana teh ku abdi dikeluarkeun. Jadilah konflik keluarga teh. Makin seru nih ceritanya, pakai ada plot twist segala. Menurut kalian siapa yang benar? Apakah tudingan Holis kepada kepala desa atau cerita dari kepala desa? Coba kasih pendapat di kolom komentar. Tapi lamun bung abrog jeung ieu teh naon saya mah? Kieu, Pak. Oh, da eta mah hak. Akhirnya Holis bertemu dengan keluarga Kades Panggalih. Suasana pun menjadi tegang. Terungkap bahwa ayah Holis, Mang Cucu, memiliki jasa besar dalam pemekaran desa dan pernah mengeluarkan uang pribadi sebesar 12 juta untuk tim pemekaran. KDM menegaskan bahwa Kades saat ini mewarisi tanggung jawab tersebut, meskipun uang itu dikeluarkan pada periode Kades sebelumnya. Ketika Holis pertama kali bertemu langsung dengan keluarga Kades di hadapan KDM memastikan agar tidak ada lagi intimidasi atau ancaman kekerasan terhadap Holis yang usahanya, berjualan telur, sempat terganggu karena merasa terancam. KDM memberikan apresiasi kepada Holis dan menyebutnya sebagai pahlawan karena berkat keberaniannya memviralkan jalan rusak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen membangun jalan desa tersebut pada tahun 2026 dengan anggaran bantuan provinsi. Keluarga Kades pun meminta maaf secara terbuka kepada Holis atas tindakan intimidasi yang viral di media sosial. Mereka bersalaman dan sepakat untuk berdamai. Diakhiri dengan KDM memberikan tambahan modal usaha sebesar 5 juta untuk Holis. Upami abdi mah jujur cenah hati anu paling jeronya. Tapi mau lapor polisi kan lapor aja, Pak. Enggak ada masalah. Itu hak Bapak. Sanes. Oleh-olehna bakal naon? Oleh-oleh Garut. Nya. Nah, Akang hayang diberi oleh-oleh naon? Satu oleh-oleh jalan alus. Udah selesai kan? Ya kan? Udah. Berarti kan gini, Akang tuh sudah berjasa. Apa jasanya? Dengan memviralkan jalan desa yang butut di Garut, itu punya dampak tahun 2026 jalan desanya akan dibangun oleh desa. Terus saya ditambahan deh modal 5 juta deh. Keluarga abdi anu kamari meureun anu dina TikTok viral bareng kayak intimidasi Pak Holis sim kuring bareng keluarga minta maaf sadayana ka Pak Holis tos dimaafkeun ti alhamdulillah. Sok atuh sasalama. Ari mau lapor polisi moal. Terangkung anu penegak we abi mah. Ya, sok atuh nuh. Diserahkeun nah ka kawis. Punten nya. Nah, ya kan aja. Cia itu. Namun bisa. Ya lagi yang orangnya. Tanggap. Beres ya. Alhamdulillah. Ya, sok. Jadi ya, nuhun ya sadayana. Ya, tinggal abdi ngawujudkeun janji abdi. Hiji janji ngomean jalan, dua janji reboisasi.